Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk dalam episode 22 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, seundang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini bagi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Hari ini Tuhan kami mau membaca Alkitab dan juga mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhanlah yang menuntun setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, tulus, jujur, suka, damai, ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, ada masa depan. Saya bacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan memiliki masa depan yang gemilang dan penuh dengan kebahagiaan. Saya sangat yakin saudara bahwa setiap kita merindukan memiliki masa depan yang gemilang. Setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Dalam renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan masa depan yang gemilang itu. Bagaimana kita mendapatkan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan itu. Di sini kita diajarkan saudara, perhatikanlah, amatilah, teladanilah. Siapa saudara? Yang pertama, orang yang tulus. Perhatikanlah orang yang tulus. Orang yang tulus akan memiliki masa depan yang gemilang. Dalam Alkitab kita ini saudara, orang yang tulus itu digambarkan seperti burung merpati. Burung merpati itu saudara, dia tidak punya kantong empedu. Artinya saudara, ketulusan ini, orang yang tulus ini tidak punya kepahitan. Amin. Kita tidak boleh punya kepahitan kepada siapapun. Kalaupun ada kepahitan saudara, segera itu lepaskan. Karena itu akan menghilangkan sukacita kita, akan mencuri kebahagiaan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya ada memelihara burung merpati. Ada sekitar 40 ekor saudara ya. Saya memperhatikan memang burung merpati ini adalah binatang yang setia. Berbeda dengan binatang yang lain. Saya juga ada memelihara burung puyuh. Ya, ada saya pelihara 100 ekor saudara, jantannya cuma ada 3 ekor. Karena apa? Jantan ini bisa berganti-ganti pasangan. Tapi sangat berbeda dengan burung merpati. Burung merpati ini setia dengan pasangannya, saudara. Berarti orang yang tulus itu, saudara, orang yang setia dengan pasangannya. Amin. Ya. Jangan saudara punya target, pengen punya cabang lagi, saudara. Oh, bahasa sekarang, saudara ya. Katanya saudara pengen punya cabang yang baru, punya pos yang baru, katanya saudara. Orang yang tulus itu pasti setia dengan istri masa mudanya. Amin. Ya, bukan istri mudanya, saudara ya, tapi istri masa mudanya. Orang yang tulus itu, itulah digambarkan seperti burung merpati itu, saudara. Dia tidak dendam. Ya. Mari kita tidak orang pendendam, saudara. Karena apa? Orang yang dendam akan mencuri sukacita kita, mencuri masa depan yang gemilang. Bayangkan saudara, karena dendam dia bisa membunuh orang. Yang ada apa yang terjadi saudara? Dia mendekam di penjara. Ya, syukur-syukur dia masih bisa hidup keluar dari penjara. Mari kita menjadi orang yang tulus. Alkitab mengajarkan kita saudara, perhatikanlah orang yang tulus, teladanilah orang yang tulus itu. Yang kedua saudara, perhatikanlah orang yang jujur. Apa itu jujur saudara? Punya sikap yang lurus, tidak curang saudara. Perkataan dan perbuatannya seirama. Dalam Alkitab kita ini saudara, ada orang yang tidak tulus, orang yang tidak jujur, yaitu Ananias dan Safira. Mereka mencoba berbohong saudara. Nampaknya memang saudara, kelihatannya bahwa mereka ini orang yang dermawan.
Kelihatannya orang ini orang yang saleh. Kelihatannya orang ini adalah orang yang suka berkorban. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu niat hati mereka. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka itu sedang berbohong. Mereka itu sedang berbohong dan tidak ada masa depan. Pada saat itu juga mereka mati binasa. Orang yang berbohong itu, saudara, dia akan mati sebelum waktunya. Dia akan mati di masa-masa yang masih produktif. Karena apa? Alkitab juga sudah mengajarkan kepada kita. Perhatikanlah orang yang jujur. Karena orang yang jujur punya masa depan yang gemilang. Punya masa depan yang bahagia. Marilah kita jadi orang Kristen yang jujur. Amin. Belajar kita untuk jujur. Walaupun memang jujur itu tidak selalu menguntungkan. Walaupun jujur itu tidak selalu enak. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan kita supaya kita meneladani orang-orang yang jujur. Yang ketiga, saudara, orang yang suka damai. Alkitab mengajarkan kita tentang kasih. Ya, sekalipun kita disakiti, kita tetap menjaga supaya kita ini tetap damai. Supaya hati kita ini tetap damai. Walaupun saudara terkadang situasi membuat kita marah. Ya, ini memang manusiawi, saudara. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita, walaupun kita marah, jangan sampai matahari tenggelam sebelum amarah kita padam. Amin. Mari kita membuang jauh-jauh kemarahan itu. Mari kita katakan, Tuhan lembutkan hatiku, Tuhan jamah hatiku. Maka Roh Kudus akan menjamah kita. Amin. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, punya masa depan yang gemilang, punya masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan bagi kami hari ini. Kami orang yang berbahagia, orang yang punya masa depan yang gemilang. Oleh karena kami orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.